Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas soal-soal latihan IPA paket 1 pada buku Ultra. Dari hasil pekerjaan anak-anak ada nomor-nomor yang persentase kesalahannya masih besar. Di sini puisi akan jelaskan nomor-nomor yang masih banyak terdapat kesalahan, dan yang lain tentu anak-anak sudah paham dengan pembahasan yang sudah guru sampaikan. Yang pertama yaitu pada nomor 1 tentang rantai makanan. Rantai makanan untuk soal nomor 1 anak-anak harus perhatikan pada di sini ekosistem dari rantai makanan yang dituliskan pada soal. Karena pada soal nomor 1 diminta pada ekosistem sungai, maka anak-anak yang harus diperhatikan pertama, hewan-hewan tersebut apakah hidup di sungai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari urutan rantai makanan itu apakah logis atau masuk akal bahwa hewan tersebut membentuk rantai makanan seperti pada pilihan. Kita lihat yang A, alga dimakan katak, dimakan ikan gabus, dimakan ular, terus pengurai. Pada urutan ini, katak ini memakan alga, sesuatu yang pasti salah. Jadi tidak mungkin. Karena katak makanannya adalah serangga. Kemudian yang B, lumut dimakan ikan nila dimakan ikan gabus, kemudian ikan gabus dimakan ular dimakan pengurai. Lumut berada di sungai, ikan nila ini juga makan lumut, kemudian ikan gabus juga makan ikan nila, kemudian ikan gabus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh pengurai. Jadi urutan yang benar adalah yang B. Untuk bisa memilih salah satu, tentunya anak-anak harus bisa mengetahui bahwa yang lain adalah jawaban yang salah. Kita lihat pada yang C di mana kesalahannya. Kesalahannya enceng gondok dimakan ikan nila. Nah, ini salah ya. Kemudian ikan nila dimakan berang-berang, ini juga salah. Ini dua unsur ini salah. Selanjutnya yang D, ganggang dimakan ikan kecil dimakan ikan bagus dimakan ikan gurame, dan ikan gurame dimakan pengurai. Ini kesalahannya ada pada ikan gurame memakan ikan gabus. Jadi jelas jawabannya yang B. Nomor 2, ciri khusus ular berupa sensor di kepala, fungsinya untuk mendeteksi mangsa yang ada di sekitar. Jawaban yang benar adalah yang B. Selain ini, ciri khusus dari ular yaitu memiliki bisa fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya. Nomor 3, tupai memiliki ekor panjang dan mengembang, bermanfaat untuk menjaga keseimbangan. Nomor 4, pada ekosistem ladang terdapat ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Burung kutilang diburu hingga terancam punah. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah, sebelum menentukan jawaban, anak-anak urutkan dulu rantai makanan yang ada pada soal, karena biasanya rantai makanannya belum urut. Dari rantai makanan ini, urutan yang pertama yaitu dimulai dari tanaman jagung. Kemudian tanaman jagung dimakan oleh ulat dimakan oleh burung kutilang, dan yang terakhir burung kutilang makan oleh elang. Setelah diurutkan, anak-anak bisa menuliskan urutan ini di soal, tidak apa-apa ya. Setelah urut,
kalimat yang selanjutnya dibaca bahwa di situ ada peristiwa burung kutilang diburu hingga terancam punah. Di sini kejadiannya pada burung kutilang. Diburu. Ketika burung kutilang diburu, maka yang terjadi pada burung kutilang adalah berkurang. Diberi simbol K ya, berkurang ya. Ketika berkurang, maka yang terjadi elangnya, karena elang makan burung kutilang, ketika makanannya elang berkurang, maka elangnya juga berkurang. Nah, kurang juga. Kemudian bagaimana dengan ulat? Ketika burung kutilangnya berkurang, burung kutilang ini adalah pemakan ulat. Ketika pemakan ulatnya berkurang, artinya yang makan ulat itu semakin sedikit bahkan tidak ada, maka ulatnya akan semakin banyak atau bertambah ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pada tanaman jagung. Tanaman jagung ketika ulatnya banyak, secara otomatis tanaman jagungnya akan berkurang. Nah, berkurang ini karena rusak dimakan oleh ulat. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, anak-anak tinggal mencocokkan pada pilihan A. Tanaman jagung semakin rusak oleh serangan ulat. Jagung, ini jagung, tanaman jagung rusak itu berarti berkurang karena serangan ulat. Betul, jawabannya yang A. Sekarang coba lihat yang B. Benarkah B salah? Tanaman jagung terbebas dari hama. Nah, terbebas ini jelas salah, wong ulatnya makin banyak. C. Populasi ulat berkurang drastis. Ulatnya tidak berkurang, di sini ulatnya bertambah. Populasi elang tetap stabil. Elangnya tidak stabil, tapi berkurang. Sudah pasti jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 5, perhatikan gambar hewan berikut. Ini salah ketik ya. Ini gambar tumbuhan. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah, tanaman ini adalah tanaman teratai. Teratai punya beberapa ciri khusus, yaitu daunnya lebar. Salah satunya daunnya lebar, kemudian batangnya berongga. Daun lebar fungsinya untuk mempercepat penguapan, atau kata lainnya daun lebar untuk penguapan yang maksimal. Jawabannya yang B. Kemudian selain daun, batangnya berongga, berfungsi untuk menyalurkan udara dari akar ke daun. Di sini ada beberapa ciri khusus. Daun beracun untuk melindungi diri. Tanaman yang daunnya beracun untuk melindungi diri. Ini guru belum pernah membaca ya. Tapi yang jelas bukan ini, bukan teratai. Kemudian yang C, batang berlapis lilin. Nah, batang berlapis lilin ini dimiliki oleh kaktus agar air tidak ditembus, agar batang ya, ini bukan air ya, agar batang tidak ditembus air, agar penguapannya kecil atau untuk mengurangi penguapan, itu juga sama maksudnya. Yang D, akar serabut untuk menyerap oksigen di lumpur. Ini bukan dari ciri teratai. Selanjutnya nomor 6, tumbuhan tali putri dan tanaman inang akan membentuk simbiosis. Karena simbiosis itu anak-anak harus tahu, di materi itu sudah ada, di bacaan ada, dan sebelumnya pasti anak-anak juga sudah belajar tentang macam-macam simbiosis, yaitu hubungan antara makhluk hidup. Ada simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis amensalisme. Mutu artinya saling menguntungkan. Parasitisme artinya satu untung yang lain rugi. Komensalis artinya
satu untung, yang lain tidak berpengaruh, amensalis, yang satu rugi, yang lain tidak terpengaruh. Pada tali putri dan inang, simbiosisnya adalah parasit. Karena parasit berarti satu untung, satu rugi. Kita lihat yang A. Tumbuhan tali putri memerlukan tempat tidur dan tumbuhan tidak dirugikan. Nah, ini jelas salah. B. Tumbuhan inang dan tali putri saling berbagi. Ya, kalau saling berbagi berarti ini saling menguntungkan ya. Simbiosisnya mutualis kalau seperti ini. Sekarang yang C. Tumbuhan inang membutuhkan tumbuhan tali putri untuk perlindungan diri. Tali putri itu tidak bisa melindungi tumbuhan inang. Jadi yang C juga salah. Yang D, tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Nah, jawabannya betul adalah yang D. Kenapa? Karena tali putri mengambil makanan yang merupakan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Tali putri itu hidup di pagar tanaman. Kalau namanya tanaman inangnya biasanya itu tetean. Kalau sekarang sudah jarang sekali tanaman tetean kita temui. Bahkan mungkin tali putri pun sudah sangat jarang dan hampir tidak ada ya. Aku di sekitar sekolah itu juga belum pernah melihat ada tanaman tali putri. Nah, ini sifatnya adalah satu rugi, satu untung. Yang untung adalah tali putrinya karena mengambil makanan dari hasil fotosintesis tanaman inangnya. Selain tali putri, ada juga benalu. Benalu juga menempel pada inang. Sifatnya juga parasit. Tetapi yang diambil benalu bukan hasil fotosintesis, bukan cari makanan dari tanaman inang, tetapi yang diambil adalah air dan hara yang akan dimasak oleh tanaman inang. Jadi diambil oleh benalu untuk dimasak sendiri, karena benalu jenis tanaman yang memiliki yang daunnya memiliki zat hijau daun yang berfungsi untuk berfotosintesis untuk memasak makanannya sendiri. Simbiosis mutualisme contohnya terjadi pada kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu membantu penyerbukan, bunga dibantu penyerbukan. Burung jalak dan kerbau. Burung jalak memampuki kutu untuk mencari makan. Kemudian kerbaunya badannya jadi bersih, tidak gatal. Kemudian simbiosis komensalis, yang satu untung, yang lain tidak dirugikan. Contohnya tanaman anggrek dan inang, tanaman tanduk rusa dan inang. Inang itu tidak dirugikan, tidak diuntungkan, sementara yang nempel seperti tanduk rusa dan anggrek itu yang diuntungkan. Amensalis, satu rugi, yang lain tidak diuntungkan. Contohnya tanaman besar dengan padi. Tanaman besarnya tidak berpengaruh, tapi padinya rugi karena tertutup oleh tanaman besar sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis atau fotosintesisnya terhambat karena tertutup oleh tanaman besar. Gulma dengan padi juga sama, yang dirugikan adalah padinya, sedangkan gulmanya tidak berpengaruh. Baik, selanjutnya nomor 7, terenggiling sering menggulungkan tubuh saat terancam sehingga seluruh permukaan tubuh tertutup cangkang yang keras. Adaptasi hewan lain yang memiliki kesamaan dengan hewan tersebut adalah ini ya, kaki seribu, luwing kalau kita menyebutnya, mirip dengan terenggiling. Nomor 8, tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daun ketika musim kemarau. Peristiwa tersebut berfungsi untuk jati, mahoni, ketepeng pada musim panas, pada musim kemarau menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan
untuk mengurangi kehilangan banyaknya cairan karena panas matahari. Itu jawabannya yang B. Nomor 9, ini gampang, kita lanjut saja ya pada nomor-nomor yang banyak salah. 12, perkembangbiakan fisik pada manusia. Nah, ini adalah ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Di sini ada 1 sampai 6, Bu Isi akan berikan analisis satu persatu. Yang pertama, tumbuh bulu halus di sekitar kemaluan. Ini dimiliki oleh perempuan dan juga laki-laki. Perempuan, laki-laki. Kemudian dada membidang, ini pada laki-laki. Suara lebih nyaring, perempuan. Tumbuh rambut di ketiak, laki-laki. Suara lebih berat, laki-laki. Kalau suara pada perempuan itu suara melengking atau suara lebih tinggi, itu pada perempuan. Pinggul melebar, ini pada perempuan. Pertanyaannya, ciri perkembangan fisik perempuan pada masa puber adalah, tinggal kita lihat pada tabel ini, yang perempuan nomor berapa? 1, kemudian 3 dan 6. 1, 3. Oh, ada tambahan ini ya. Tumbuh rambut di ketiak, ini juga masuk pada perempuan. 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Yang jelas pada laki-laki itu dada membidang dan suaranya berat. Ya, gampang ya. Anak-anak harus hafal ciri sekunder atau ciri fisik pubertas laki-laki dan perempuan. Bisa dibuka buku paketnya atau di materi depan pasti ada. Selanjutnya 14. Pada bagian alat pernafasan yang ditunjukkan oleh anak panah terjadi proses. Untuk bisa menjawab soal nomor 14, indikator 14, anak-anak harus hafal urutan organ pernafasan. Organ pernafasan manusia, urutannya itu dimulai dari rongga hidung, kemudian batang tenggorok, kemudian paru-paru atau alveolus. Fungsi dari hidung, di rongga hidung itu berfungsi untuk menyaring udara kotor yang masuk, kemudian melembabkan suhu udara yang dilakukan oleh lendir, kemudian sebagai indera pencium, yaitu pada bagian sarafnya. Dari lubang hidung masuk ke tenggorok, batang tenggorok. Nah, di sini terjadi penyaringan lagi udara yang masuk setelah melewati hidung apabila ada kotoran yang lolos pada penyaringan saat melewati hidung. Nah, ini gambar yang di nomor 14 ini ditunjukkan batang tenggorok ya. Ini bagian hidungnya tidak digambarkan. Kemudian yang terakhir adalah pada bagian paru-paru. Ini paru-paru. Ada yang menyebutnya alveolus. Ini ditunjuknya ini juga sama. Nah, pada paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalimat lainnya, pertukaran udara bersih dan udara kotor, pertukaran O2 dan CO2, kemudian pertukaran udara bersih dan udara kotor, pelepasan karbon dioksida dan penyerapan oksigen. Itu adalah kalimat-kalimat yang mungkin muncul yang maknanya sama dari fungsi paru-paru atau alveolus. Silahkan anak-anak dihafalkan ya yang belum hafal urutan dari alat serta fungsi dari organ pernafasan manusia. Nah, karena yang ditunjuk adalah batang tenggorok, maka di sini terjadi proses yang B.
Menyaring udara dari kotoran yang lolos dari hidung. Coba kita lihat yang A, pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Ini di bagian paru-paru. C, keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, bagian hidung. Udara mengalami penyesuaian suhu juga pada bagian hidung. Nomor 16. Urutan aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida adalah sudah lama Bu Guru meminta anak-anak untuk mempelajari peredaran darah. Ini sebenarnya sudah dipelajari dulu ya, kelas 5 kalau tidak keliru. Nah, peredaran darah ini ada beberapa macam, yaitu 1 peredaran darah kecil, 2 peredaran darah besar. Kemudian ada peredaran darah bersih dan peredaran darah kotor. Konsep yang harus anak-anak ketahui, yang pertama adalah bagian dari jantung sendiri sebagai pusat peredaran darah. Nah, jantung itu dibagi menjadi 4 ruang. Anak-anak bisa melihat gambar di sini. 4 ruang jantung dinomori 1, 2, 3, 4. Jantung bagian atas yaitu 1 dan 2 disebut serambi, sedangkan bagian bawah 3 dan 4 ini disebut bilik. Sedangkan sebelah kanan itu, ini kalau digambar nomor 3 dan 4 ya, nomor 2 dan 4 ini namanya bagian kiri, jadi kebalikan dari tangan kita. Kemudian 1 dan 3 ini jantung sebelah kanan. Yang terjadi pada peredaran darah besar yaitu dimulai dari bilik kiri nomor 4, kemudian menuju ke nomor 7, darah dipompa ke seluruh tubuh dalam keadaan bersih, kemudian digunakan oleh tubuh. Kemudian setelah digunakan tubuh dalam keadaan kotor, darahnya menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah kotor masuk ke bilik kanan, kemudian dipompa. Darah kotor ini dipompa menuju ke paru-paru untuk dibersihkan, untuk menukar oksigen dan karbon dioksida yang ada pada darah. Kemudian dari paru-paru ini darahnya menjadi bersih lagi karena mengandung oksigen, mengalir menuju ke serambi kiri. Dalam keadaan bersih masuk ke bilik kiri, bersih juga, dan dipompa lagi ke seluruh tubuh. Begitu seterusnya proses peredaran darah. Nah, karena yang ditanya di sini adalah yang mengandung karbon dioksida, berarti bagian yang mengandung darah kotor. Kita lihat yang pasti ada bagian darah kotor yaitu nomor 8, nomor 9, kemudian nomor 1, dan nomor 3. Ini pasti. Ini jelas sekali darahnya adalah darah kotor. Kita lihat yang menunjukkan angka-angka itu 1, 3, kemudian 5, 10 salah. Ini salah ya. Mungkin dari 6 di sini ya. 6, 8, 1, 3, kemudian 9, ini angka 5 ya. Berarti jawabannya D. Nah, ini sebelah sini seret. Nah, ini mengandung darah kotor, ini sporo ya. Nah, ini kotor. Kemudian yang sebelah kanan mengandung darah bersih. Gampang sekali membedakannya. Nomor 17. Macam-macam sendi. Ada sendi mati, sendi
putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel. Nah, pada nomor 17, sendi yang ditunjukkan seperti tanda panah itu namanya sendi bagian ibu jari ya, itu ya. Ibu jari itu sendinya adalah sendi pelana karena dia bergerak dua arah. Nah, selanjutnya besok Bu Guru akan jelaskan lebih rinci lagi tentang macam-macam sendi, contoh dan tempatnya, serta arah geraknya. Nomor 18, percobaan model paru-paru. Tarikan membran bagian bawah dilepas. Yang terjadi dalam tabung adalah ketika membrannya, ini ya bagian bawah ini ya, ini balon, ini membran ini, atau karet. Jadi bahannya yang dipakai untuk membuat model ini bisa karet, bisa balon. Apabila dilepas berarti sama dengan didorong ya ke atas ya. Maka yang terjadi adalah yang pertama udaranya tentu keluar. Nah, keluar ini melalui pipa sini. Kemudian karena keluar, yang terjadi adalah paru-parunya, balon yang dijadikan model paru-paru ini akan mengempis karena udaranya keluar. Nah, bagaimana tekanan udaranya? Udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ketika didorong, udara keluar melalui pipa ke udara bebas. Itu artinya tekanan udara di dalam tabung ini menjadi naik dan keluar menuju luar tabung karena di luar tekanan udaranya lebih rendah. Kita lihat yang A, tekanan udara dalam tabung naik sehingga udara keluar dari balon melalui pipa dan balon mengempis. Wah, pas sekali ya yang A ya jawabannya ya. Kita lihat yang B, kesalahannya apa? Tekanan udara dalam tabung turun. Nah, ini salah di sini. Harusnya naik. C, tekanan udara dalam tabung naik, betul, sehingga udara masuk melalui. Nah, ini bukan masuk udaranya, tapi keluar. Yang D, tekanan udara dalam tabung turun. Nah, ini sudah salah di kata turun. Nomor 19, anggota gerak aktif ditunjukkan oleh. Anggota gerak itu ada dua macam, yaitu aktif, tulis A ya. Yang kedua pasif. Gampang sekali membedakannya. Anggota gerak aktifnya manusia ini adalah berupa otot. Sedangkan anggota gerak pasifnya ini adalah tulang. Nah, ketika soal seperti ini muncul, anak-anak gampang sekali. Tinggal melihat gambar mana yang bagian tulang dan mana yang bagian otot. Karena yang ditanya adalah aktif, maka yang ditunjuk harus yang otot. Kita lihat mana nomor berapa yang menunjukkan gambar otot. Kalau nomor 2 ini tulang, nomor 4 tulang. Yang otot adalah nomor 1 dan nomor 3. Gampang banget ya. Silakan diingat-ingat. Aktif otot, pasif tulang. 21. Fungsi pembuluh kayu pada batang pohon adalah, kayu itu adalah bagian tengah silem, sedangkan kulit itu sama dengan floem. Fungsi dari batang kayu adalah mengangkut air dan zat hara. Dari akar sampai daun, sampai buah dan bunga, anak-anak harus tahu fungsi dari masing-masing organ atau bagian tumbuhan. Dulu
Aku rasa sudah pernah dipelajari di kelas bawah, tapi nanti di kesempatan lain Bu Guru akan mengingatkan lebih rinci. Nomor 22, tanaman nangka memiliki getah berfungsi. Nah, fungsi getah pada nangka adalah untuk melindungi diri. Biasanya pada tanaman nangka kita sering menemukan semut atau serangga yang menjadikan buah nangka rusak atau busuk sebelum matang. Nah, getah ini fungsinya untuk melindungi dari musuhnya itu. Nomor 23. Perhatikan daftar perkembangan hewan berikut. Pasangan hewan dengan cara perkembangbiakan yang tepat adalah, nah anak-anak coba yang bisa dilakukan boleh langsung mengurutkan paus itu dengan apa dan apa itu ya. Ini yang ya betul. Dicek satu persatu. Paus dengan membelah diri. Ini salah. Paus itu mamalia. Betul ya. Lumba-lumba mamalia. Paus itu betul ya, mamalia ya. Salah ya. Yang jelas bukan membelah diri. Maaf, puisi salah. Kita lihat langsung di sini ya, di pilihannya ya. Nomor 1, paus pasangannya D. Vivipar, melahirkan. Kalau anak-anak ragu, jangan yakin dulu, tapi kita cek yang lain. 2E, ikan gabus dengan ovipar, bertelur ya. Betul. Kemudian 3, C, ovovivipar. Salah, marmut itu beranak. Berarti yang ini salah. Nomor B, 1 pasangannya D, ya ini disimpan dulu. 2C, ikan gabus ovovivipar. Bukan ya. Nah, ini udah jelas salah. Yang C, 2E, ikan gabus dengan ovipar, betul. 3D, marmut dengan vivipar, betul. 5B, katak dengan fragmentasi, salah. Katak itu dengan cara bertelur. D, 3D, marmut vivipar, betul. 4A, bakteri membelah diri, betul. 5E, katak ovipar, bertelur, betul. Berarti jawabannya adalah yang D. 24. Hewan lain yang mengalami metamorfosis di gambar adalah, ini namanya telur, larva, kepompong, dan hewan dewasa. Nah, pada masa kepompong ini menunjukkan metamorfosis sempurna. Berarti kita cari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kepik, kalau anak-anak tidak tahu lewati dulu. Laron itu jika tidak tahu lewati juga. Capung, nah ini jelas tidak sempurna. Kecoa tidak sempurna juga. Kemudian C, nyamuk sempurna. Katak sempurna. Kumbang tidak sempurna. Kupu-kupu sempurna. Berarti jawaban yang benar adalah yang C, ini jelas salah. Nah, ini kepik tidak sempurna. Perlu anak-anak tahu. Dan laron juga tidak sempurna. Nomor 25, gejala perut terasa kembung, mual, rasa nyeri pada lambung. Indikasi asam lambung meningkat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut adalah, berarti terkait dengan penyakit lambung ya. Caranya adalah dengan pola makan teratur. Nah, biasanya orang yang punya penyakit lambung itu makannya tidak teratur.
8. Peristiwa yang menunjukkan proses perubahan wujud penguapan ke pengembunan. Jadi perubahan wujud ini nomor 28 dan 29 ini satu materi ya. Benda itu dibagi ada 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat menjadi cair namanya mencair, benda cair menjadi padat namanya membeku, benda cair menjadi gas namanya menguap, benda gas menjadi cair namanya mengembun. Kemudian benda padat jadi gas namanya menyublim, gas menjadi padat namanya menghablur. Peristiwa yang menunjukkan fase perubahan wujud penguapan dan pengembunan. Menguap berarti dari cair berubah jadi gas. Kemudian ke pengembunan. Mengembun itu dari gas berubah jadi cair. Yang pertama kita lihat menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu penguapan saja karena lama-lama bajunya menjadi kering. Penyulingan minyak atsiri. Nah, kalau tidak tahu disimpan dulu saja untuk dipikirkan selanjutnya nanti setelah teranalisis yang lain. Merebus air sampai mendidih. Ketika rebusan air mendidih dia akan menguap, namun tidak jadi mengembun. Dia memasak menggunakan oven. Nah, ini menggunakan oven itu bisa mencair jika yang dimasukkan adalah gas, keju, dan lain sebagainya, mentega gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini ya, jelas yang B karena yang A, C, dan D jelas salah. Selanjutnya 30, perubahan wujud benda pada peristiwa tersebut adalah ini penyulingan. Ini di air asin itu dipanaskan terus mengembun ya, menguap dulu kemudian dilewatkan pipa jadi cairan lagi menjadi air maka menguap dan mengembun. C. Tiga satu, air dalam akuarium dengan batu karang di dalamnya memiliki kesamaan sifat, yaitu air dalam akuarium dengan batu karang. Berarti kalau batu karang itu sifat bentuk bendanya adalah benda padat. Sifat dari benda padat adalah volume tetap. D. Jadi anak-anak harus tahu sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kuncinya di situ. 33, perubahan energi pada alat tersebut adalah untuk menentukan perubahan energi pada sebuah benda atau alat. Itu anak-anak bisa niteni yang bersumber dari energi listrik. Jelas itu ada kabel nanti yang bisa digunakan untuk menghubungkan dengan stop kontak yang di sana ada sumber arus listrik. Kemudian yang kedua, energi kimia. Energi kimia itu berupa batu baterai, kemudian bisa aki, bisa bahan bakar seperti bensin, pertamax, aftur, dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, pada gambar 33 ini alatnya menggunakan batu baterai, berarti sumber energinya adalah kimia. Kita lihat yang C atau D ya. Nah, ketika
energi kimia ini berubah jadi listrik. Jelas, jadi energi listrik dulu. Terus bisa memunculkan tulisan berupa cahaya. Tadi jawabannya yang C. 34. Sifat-sifat cahaya pada gambar Magiku Hibiniu ini adalah penguraian. Penguraian ini terjadi karena cahaya melewati benda bening. Menembus benda bening, dibiaskan, baru diuraikan. Nomor 5, perpindahan panas secara konveksi ditunjukkan dengan kegiatan. Perpindahan panas itu ada 3, konveksi, radiasi, dan apa lagi? Konveksi, kemudian radiasi, dan konduksi. Konduksi itu pada benda padat, konveksi pada benda cair dan gas, atau biasanya disebut dengan aliran, dan yang terakhir radiasi tanpa perantara. Konveksi itu berupa aliran, berarti gagang sendok terasa panas, ini konduksi. Petani menjemur pakaian di halaman belakang, radiasi. Memasak ikan laut dengan cara pengasapan, ini yang konveksi. Terus yang berdiam menghangatkan tubuh ini radiasi. Contoh perbedaan panas radiasi adalah radiasi itu tanpa perantara ya. Asap pabrik yang membumbung tinggi ini konveksi, terjadinya angin deras dan laut konveksi. Panas matahari untuk mengeringkan padi, nah ini radiasi. Besi yang dipanaskan ujungnya yang lain ikut panas, konduksi. 38. Gaya yang bekerja pada kegiatan tersebut adalah untuk memukul membutuhkan tenaga, berarti gaya otot. Kemudian ketika bola menggelinding terjadi gesekan, maka jawabannya adalah gaya otot dan gaya gesek. 42. Dayu memanaskan mentega menggunakan 2 alat yang berbeda. Alat pertama, mentega mencair dalam waktu 2 menit. Alat kedua, mentega mencair dalam waktu 1 menit lebih cepat. Alat yang sesuai untuk deskripsi tersebut adalah yang pertama itu semua berupa konduktor. Tinggal kita milih yang paling baik, yang paling cepat mencair. Berarti yang kedua itu yang sifat bahannya penyerap panas yang baik, yaitu yang ini ya, B. 43. Apabila saklar S1 dibuka dan saklar S2 tertutup, maka keadaan lampu, ingat, kuncinya adalah arus listrik itu harus sampai pada kutub negatif. Jadi diawali dari kutub positif, kemudian muter melewati kabel dan melewati lampu. Nah, lampu itu akan menyala jika arusnya sampai ke kutub negatif. Jadi kuncinya di situ nomor 43. Anak-anak bisa mengurutkannya menggunakan pensil untuk mengetahui apakah terputus di jalan atau tidak. Terputus itu bisa karena saklarnya dibuka ya.
jadi tidak bisa mengalir ke komponen selanjutnya. 44. Planet yang memiliki atmosfer sebagian besar gas karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca. Nah, untuk sifat-sifat dari planet, anak-anak harus banyak baca referensi. Bisa di buku Erlangga, bisa di buku Ultra, di buku paket juga ada. Bu Guru akan bahas lebih rinci pada pembahasan selanjutnya. 45. Ini enceng gondok. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan sebagai enceng gondok digunakan untuk anyaman. Sudah pernah mendengar ya. Nomor 46. Contoh sumber energi alternatif. Energi alternatif itu yang menggunakan biosolar, nuklir, biogas. Ini nuklir juga masuk dalam energi alternatif. Kita lihat yang A, salahnya di mana? Batu bara. Ini barang tambang itu tidak dapat diperbaharui ya. Air bisa, biomasa bisa, biosolar bisa, nuklir bisa, biogas bisa. Bensin tidak bisa, angin bisa, panas bumi bisa. Kemudian yang D, solar nggak bisa, biosolar bisa, bioetanol bisa. 47. Berarti jawabannya jelas yang B. 47. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan nomor. Ingat, yang dapat diperbaharui adalah asli alam. Kalau yang hasil tambang itu tidak dapat diperbaharui. Kerosin, ini adalah minyak tanah, jelas tidak bisa diperbaharui. Kita lihat yang nomor 6, yang mana saja bisa disingkirkan dulu. Ini salah. 1, 2, 3 atau 1, 4, 5. 1. Ini latek adalah dari kayu. 2. Solar. Ini dari bahan bakar. Berarti solar ini jelas nomor 2 salah ya. Maka jawabannya yang B, gampang. 48. Bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 hari. Ini tentang revolusi dan rotasi kalender Hijriah dan kalender Syamsiah. Guru jelaskan lebih lanjut pada pembahasan yang lain. 49. Nama planet yang ditunjuk nomor 1 dan 2 ini juga banyak yang salah. Silakan anak-anak hafalkan tentang lagu-lagu planet. Planet-planet, alangkah indahmu, di luar angkasa itulah tempatmu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai Neptunus. Nah, silakan anak-anak tuliskan saja nama-namanya setelah mengurutkan dari paling dekat matahari. Di sini kan ada gambarnya nih. Ini di lintasan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kalau sudah tahu namanya masing-masing, anak-anak tinggal lihat saja nomor 1 tadi ini namanya apa, nomor 2 namanya apa, tinggal dipilih. Coba kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, 5 berarti Jupiter ya. Nomor 2 ini Jupiter. Sekarang yang nomor 2 Jupiter itu hanya ada B. Nomor terakhir gerhana. Gerhana itu ada gerhana matahari, gerhana bulan. Gerhana matahari ada gerhana total. Gerhana matahari total. Gerhana matahari cincin. Sementara pada gerhana bulan itu posisinya ada banyak. Nah, gerhana bulan parsial terjadi pada posisi bulan parsial itu berarti berada di tengah-tengah antara bayangan umbra dan penumbra. Pada gambar itu berarti nomor 3 C. Nah, untuk gerhana, anak-anak silakan buka referensi materinya karena gambarnya itu biasanya pasti dimunculkan pada soal agar tidak bingung untuk menjawabnya. Cukup dari Pisti.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.